Podcast, datang duduk wora. Welcome to Del1 Podcast, datang duduk wora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami punya channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan selamat datang, welcome to home, selamat datang di Del1 Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang teman-teman yang bisa menginspirasi. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang bapak, seorang ayah yang akan memotivasi kita semua di sini. Baik Bapak, bisa memperkenalkan diri di teman-teman Del1 Podcast. Nama saya Siprianus Sadipun, yang biasa disapa dengan Sipri. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Nah, jadi saya informasikan bahwa Bapak Sipri ini seorang guru juga. Jadi guru disabilitas. Jadi Bapak ini adalah salah satu guru disabilitas. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang mungkin di sini anak-anak muridnya Bapak nanti bisa komen-komen di bawah nih. Nah, Bapak kalau boleh tahu mengajarnya di mana, Bapak? Saya mengajar di salah satu sekolah yang baru dibuka, yaitu SLB Karya Ilahi. Saya di sana sebagai guru instruktur keterampilan. Jadi sekolah ini baru berjalan mau 4 bulan, sekolah baru. Tapi sebelumnya sekolah ini adalah PAUD, berkebutuhan khusus. Jadi sekolah ini khusus orang disabilitas, SLB orang disabilitas ya. Gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak, lokasi sekolahnya di mana? Lokasi sekolahnya di Jalan Adi Sucipto, Persib, Jalan menuju Bendara. Oke, siap. Bapak profesi sebelum sebagai seorang guru, sebelumnya saya pernah dengar juga, tadi sempat saya cerita-cerita dengan Mama juga, ternyata Bapak sebelumnya tukang juga. Ya, jadi profesi saya sebenarnya sebelum itu jadi seorang guru ini, saya punya basic itu adalah seorang tukang mebel, tukang kayu. Oke, siap. Ya, tukang kayu. Setelah itu saya juga seorang tukang servis elektro. Ya, jadi bisa memperbaiki segala macam yang berhubungan dengan arus lemah. Seperti TV, kipas angin, power dan lain sebagainya yang berhubungan dengan arus lemah. Oke, siap. Awal Bapak profesi tukang itu sejak muda ataukah setelah berkeluarga berprofesi sebagai tukang? Profesi tukang itu sejak muda. Sejak muda. Oke, siap. Kalau elektro itu sejak berkeluarga. Sejak berkeluarga. Ya, itu mulai sejak tahun 2004 ya. 2004. Ya. Oke. Hingga sekarang. Nah, kalau boleh tahu Bapak, nih profesi tukang nih, mungkin sebelumnya ada pesanan-pesanan sebelumnya itu mungkin bisa disebutkan sini. Mungkin ada yang nonton ini juga pernah memaki jasanya Bapak nih. Ya. Jadi kalau untuk pesanan-pesanan ya sudah banyak ya. Ada yang pesan lemari set itu mau nikah ya, itu mulai dari lemari pakaian, terus itu toiletnya, terus tempat tidurnya. Terus itu untuk yang lainnya itu lemari pakaian biasa. Pakaian. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton podcast ini, kenapa belakang ini saya senang mengajak teman-teman disabilitas. Hal pertama karena banyak sekali orang yang sehat seperti kami Bapak, orang yang normal seperti kami, malas kerja, bahkan mau berusaha saja malas. Nah, jadi kenapa saya belakang ini saya banyak sekali rekomendasi untuk ayo ajak teman-teman disabilitas untuk ajak podcast. Nah, awalnya mungkin Anton juga, terus sekarang Bapak. Nah, hal yang saya mau kayak teman-teman yang lagi nonton sama podcast ini tahu bahwa orang-orang sosok seperti Bapak mereka ini sebenarnya memotivasi kami, motivasi teman-teman di Del1 Podcast juga, bahwa sebenarnya hidup kita sehari-hari ya memang harus bekerja begitu. Kalau kita tidak bekerja, apalagi teman-teman yang punya keterbatasan saja mau berusaha untuk bekerja, apalagi kita. Nah, buat teman-teman tahu bahwa Bapak Sipri ini juga memiliki istri yang juga punya kekurangan juga, disabilitas juga. Nah, jadi saya sempat tanya waktu Bapak masih di sekolah, saya sempat cerita dengan Mama. Akhirnya Mama cerita bahwa ketemu Bapak itu waktu di Makassar, waktu ikut pelatihan. Betul.
Mungkin mau bisa ceritakan di sini sedikit waktu itu. Itu kok bisa dapat pelatihan di Makassar dari pemerintahan Kabupaten Sika sendiri ataukah waktu itu ada program dari kementerian begitu akhirnya berangkat ke Makassar? Oke, baik. Terima kasih. Jadi menyangkut dengan pelatihan di wilayah Makassar itu kiriman dari pemerintah Dinsos, waktu itu masih Dinsos di Kabupaten Sika. Jadi waktu itu kami dikirim 7 orang. Jadi waktu itu kami dan istri saya ini kami ketemu di sana itu kami dikirim masing dia ikut di Makassar, kebetulan dia ada ikut keluarganya di sana. Jadi dia juga masuk di panti itu. Jadi saat itu ketemu di sana ya, karena orang mau bersama-sama ya. Di sini kan saya lihat Bapak ini, Bapak Sipri ini minta maaf berjalan menggunakan tangan juga. Iya. Nah, tetapi di sini Bapak bisa mengendarai sepeda motor. Iya. Nah, mengendarai sepeda motor itu awalnya bagaimana? Bapak bisa ceritakan sedikit dulu. Awalnya akhirnya bisa bawa motor dan tadi sempat saya cerita di Mama, saya tanya-tanya ke Mama, berani juga digonceng Bapak. Akhirnya berani. Awalnya katanya takut ini. Betul. Tapi akhirnya berani. Iya, betul. Dan ini motor gigi, bukan motor metik nih. Iya, betul. Oke. Jadi begini ya, cerita motor ini. Jadi saya sebelum jadi guru ini saya juga ini bekerja di salah satu lembaga itu LCM ini keuskupan, Karitas Keuskupan. Sehingga waktu itu ada perekrutan orang disabilitas. Jadi waktu itu kami 5 orang direkrut. Terus saya waktu itu saya ketua kelompoknya. Jadi waktu itu ada dana dari Jerman bahwa harus dibikinkan motor itu. Jadi sebelum bikin motor harus ada ikut kursus dulu pembuatan motor roda 3 ini. Nah, jadi waktu itu sebenarnya saya yang berangkat ke Solo untuk belajar itu untuk las untuk pembuatan roda 3 ya. Nah, akhirnya karena saya lasnya tidak bisa, jadi teman satu yang dia bisa las akhirnya dia pergi. Nah, akhirnya dia pergi belajar sana 1 bulan, pulang dia bikin itu motor 6 biji motor. Jadi motor itu 6 biji dibagi Keuskupan ND2, Keuskupan Maumere 2 dan Larantuka 2. Dan yang 2 di Keuskupan Maumere itu satunya saya pakai. Dan satu sekarang itu dulu yang mau kasih sama ini Anton. Yang Anton jual koran itu. Anton yang ada di Sophie Podcast sebelumnya. Tetapi waktu itu sama Anton belajar baik motor ini beda dengan motor 2 roda. Jadi dia harus ikut dulu dia punya arusnya, dia punya alur, dia punya maunya dulu, baru kita bisa kencang. Nah, dia bilang baik kakak. Dia saya bawa ke sana, dia saya pulang. Dia bawa motornya, motor terkilir di trotoar itu. Kaki ibu jarinya hampir putus. Akhirnya terpaksa koordinator keluarkan uang lagi 800.000 untuk obati dia. Batal dia dapat motor itu. Kalau tidak Anton yang ada di podcast sebelumnya itu mungkin sudah bisa antar koran pakai motor. Cuma Anton waktu itu latihnya mungkin terlalu semangat saking semangat. Dia kencang. Dia bilang, kakak saya lihat kakak kencang. Betul. Tapi karena saya sudah tahu alurnya, motornya maunya bagaimana. Itu sehingga saya juga pertama tidak terlalu kencang karena belum tahu dia punya maunya, beloknya bagaimana, mau kencangnya bagaimana, karena saya sudah tahu dia punya maunya, makanya kencang bagaimanapun ya saya sudah tahu dia punya maunya. Siap. Nah, Bapak bawa motor itu bisa bawa motor tuh tahun berapa kira-kira? Tahun 2016. 2016. Siap. Minta maaf. Jadi sebelum ada kendaraan pribadi untuk jalan itu Bapak jadi aktivitas saya sebelum punya kendaraan ini, aktivitas setiap hari itu naik ojek. Naik ojek tiap hari. Jadi saya sebelum saya di Karitas itu saya bekerja di salah satu tempat itu namanya bank sampah. Itu Ibu Susi punya. Akhirnya kami waktu itu dengan bentuk satu yayasan juga. Tapi perjalanannya hanya berapa tahun. Setelah ketemu Pak Jokowi ya pulang ya kami selesai. Siap. Mungkin pada kesempatan ini mungkin Bapak mau sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu Bapak, yang dari mungkin kendaraan, dari pelatihan, mungkin orang-orang yang sudah membantu Bapak akhirnya sampai di posisi ini mungkin. Pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada Karitas
Keuskupan Maumere, khususnya di bidang disabilitas. Ya, karena dengan adanya lembaga ini sehingga kami dan saya mendapat kendaraan untuk motor roda 3, sehingga memudahkan kami akses untuk kemana saja, sehingga kami bisa mau ke pasar kah, mau ke pesta kah, mau ke keluarga, jadi sangat mudah, tidak harus dengan ojek atau kendaraan umum lainnya. Sehingga saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Lembaga Caritas Keuskupan Maumere, sehingga dengan mereka ini yang bisa membantu kami, dan saya sebagai penerimanya merasakan bermanfaat sekali kendaraan ini. Itu saja. Oke, terima kasih untuk Caritas Maumere. Nah, kami juga menginformasikan bahwa baju dari A3 Cloud AY Crew Father Said sudah ada di Mova Store Maumere. Jadi buat teman-teman, A3 Cloud sudah meluncurkan ada 6 artikel terbarunya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari A3 Cloud, sekarang A3 Cloud ada di Mova Store Maumere. Dan Bapak mungkin di terakhir kita punya podcast, Bapak mau memberikan motivasi untuk teman-teman, untuk anak-anak muda Maumere yang mungkin hari ini setelah mengenyam pendidikan, mungkin mau kerja tapi belum dapat pekerjaan, atau mungkin yang sudah kerja terus mau cari pekerjaan baru, ataukah mungkin buat teman-teman yang belum sama sekali mendapat pekerjaan, mungkin diberi motivasi biar teman-teman juga, nih sosok seorang bapak akhirnya bisa berkeluarga, di stabilitas, tapi bisa bekerja, akhirnya sekarang berprofesi sebagai seorang guru nih. Baik, terima kasih. Jadi untuk teman-teman se-Kabupaten Sika maupun se-NTT atau seluruh Indonesia, mari kita bekerja demi melanjutkan kehidupan kita. Jangan kita merasakan pekerjaan itu hina atau rendah. Kalau kita sudah tamat sekolah tetapi kalau kita belum punya kerjaan, coba kita usahakan mandiri. Dan untuk zaman sekarang kita harus punya ide untuk berusaha sendiri. Kalau kita hanya mengharapkan dari pemerintah untuk menjadi seorang PNS, itu memang mungkin sangat setengah mati atau sudah susah ya untuk zaman sekarang ini. Ya, betul. Jadi mungkin motivasi saya bahwa kita harus buang jauh-jauh rasa malu ya. Kalau kita malu berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi kalau kita jauhkan rasa malu itu, pasti kita akan bisa buat apa saja. Contoh seperti saya betul seorang disabilitas, tapi saya tidak pernah merasa malu karena itu pekerjaan itu adalah halal, itu saya tidak pernah malu, dan saya tidak suka dengan minta-minta. Saya di keluarga saya tidak pernah minta-minta. Kenapa? Saya juga sudah punya keluarga, saya mampu untuk menghidupkan anak istri saya, dan itu terbukti bahwa saya sudah bisa menghidupkan anak istri saya, dan sekarang anak saya sudah SMA. Jadi itu untuk seorang disabilitas ya cukup berat juga ya untuk tanggung jawab yang menyekolahkan anak kedua orang ini. Tetapi ya saya yakin bahwa saya akan bisa menyelesaikan anak saya punya pendidikan sampai kuliah, itu saya bisa. Jadi motivasi saya bahwa kita harus buang jauh-jauh rasa malu itu. Jadi kita harus bekerja apa saja untuk teman-teman atau adik-adik yang sudah tamat sekolah, mungkin malu dengan pekerjaan. Kalau punya dasar atau basic yang ada yang seperti sudah dasar dari pribadi itu, coba dikembangkan terus. Jadi kerjaan apa saja, jangan kita malu. Kalau kita malu berarti semua yang ada di dalam diri kita tidak akan berkembang. Jadi saya kira itu saja mungkin motivasi saya untuk teman-teman di Kabupaten Sika ini. Oke, terima kasih sekali Bapak. Nah, Bapak Pangawan Golo sudah mau mampir di Diron Podcast, sudah banyak sekali cerita pengalaman juga, terus banyak
sudah memberikan motivasi untuk teman-teman yang nonton ini, dan untuk teman-teman yang mau merekomendasikan teman-temannya untuk kami ajak podcast di sini, tinggal tulis di kolom komentar. Bapak-bapak Penggawan, Tuhan Yesus memberkati Bapak selalu. Sama-sama. Amin.